Ini kalau ini yang cuk. Ini ya telepon Kita udah live loh. Udah. Oh iya. Siapa yang menyapa duluan? Halo, selamat malam. Hari ini kita ketemu lagi di acara podcastnya di channel Facebooknya Rahmauda, ngobrol bareng sama istri, ditemani sama anak kami Raffi yang masih on jam 9 karena masih ingin mewarnai. Coba Gitu ya. Mas Empi coba lihat sana dulu, Mas. Mas. Sampai ayah. Nah, lihat sana. Sini. Nah, ini ya. Oke. Ini kita sambil nunggu, sambil ngomong, kita coba ngobrol-ngobrol. Nah, ini ngobrol-ngobrol yang bermanfaat gitu. Nah, nanti kita ngobrolnya apa nanti tergantung istri saya ini mau tanya apa gitu loh. Nah, ini sebenarnya awal mulanya karena adanya keinginan dari saya pribadi itu pokoknya pengen buat podcast gitu. Cuma saya nggak punya tandem buat wawancara gitu. Ya udah mau nggak mau, saya punya istri, ya udah istri aja, saya aja yang tanya-tanya, dia yang wawancara saya, podcaster saya gitu. Nah, terus sambil kita nungguin si kecil, apa namanya? Si kecil ini masih melek gitu. Oke, ada pertanyaan apa ini? Ada ya. Sebenarnya menanggapi dari masa pandemi yang saat ini kondisi perekonomian itu sedang dalam masa kolaps ya di seluruh sektor, mungkin ya, dari sektor industri, pariwisata, mungkin sampai ke pemerintah juga merasakan imbas dari masa pandemi ini. Nah, di sini orang banyak yang mempertanyakan terkait dengan finansial, mungkin erat kaitannya dengan kecerdasan finansial ya, istilahnya itu. Nah, dalam hal ini kita sapa siapa dia ya? Ini seperti yang di belakang aja, kita sapa dia Duta Baca. Biar lebih profesional gitu kan. Nah, sebagai dari kacamata Duta Baca, Bapak Rahmauda ini seperti apa melihat kondisi dari kekayaan kekayaan siapa? Negara atau perseorangan ya? Ya, Perseorangan aja ya. Perseorangan itu seperti apa memandangnya? Oh ya. Oke. Ini pertanyaan bagus dari istri saya. Dia itu nggak pernah bahas soal uang sebenarnya. Tapi karena istri saya tanya, ya udah kita jawab aja sambil kita belajar bareng. Nah, kalau kita ditanya tentang literasi finansial, itu menjadi sesuatu yang penting dan sangat penting. Nah, literasi keuangan itu nggak pernah kita bahas dari kelas 1 SD sampai S3. Itu kita jarang sekali membahas soal uang, soal finansial. Karena di kebudayaan kita itu dikatakan bahwa soal-soal uang, soal-soal finansial itu merupakan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan gitu loh. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab dengan berlandaskan pada apa yang kami baca di buku ini. Nah, ini bukunya karya Pak Tung Desemwaringin, TDW. Nah, di sini bukunya berjudul Financial Revolution. Wah, ini Financial Revolution ini sekarang masih dicetak terus. Nah, ini nasional mega bestseller. Wah, ini terbitan dari Gramedia gitu. Nah, oke, pertanyaan tadi, kekayaan itu sebenarnya yang seperti apa gitu loh. Nah, kekayaan itu apakah orang-orang yang sering jajan, yang kalau pagi hari dia sarapannya bubur ayam, siangnya dia makan di kafe, sorenya makan hamburger, dan kalau malam candlelight dinner. Apakah yang seperti itu gitu yang namanya kaya? Nah, kalau di bukunya ini, buku Financial Revolution, itu mengatakan bahwa orang yang kaya itu bukan orang yang seperti itu. Tapi orang yang kaya itu tolak ukurnya adalah ketika dia tidak melakukan apa-apa,
tidak melakukan apa-apa ya satu, tapi dia bisa menjalankan gaya hidup sesuai dengan apa yang dia inginkan. Gitu. Dek nen kuwi ora ngopo-ngopo, tapi iso menjalani gaya hidup seperti yang dia inginkan. Loh, terus caranya bagaimana? Dia bisa mendapatkan uang. Tuh, kalau orang yang benar-benar kaya, dia sudah nggak bekerja lagi, gitu. Dia bisa mengandalkan yang namanya penghasilan. Dia sudah menjadi orang yang berpenghasilan pasif itu. Pasif itu artinya adalah dia tidak perlu bekerja tapi uangnya bisa datang sendiri. Nah, itu yang namanya kaya. Jadi kaya itu bukan pada gaya hidup di mana dia pagi itu bisa makan sesuka hati, misalnya makan hamburger terus malam bisa candlelight dinner. Lah, bukan yang seperti itu, tapi kaya yang sebenar-benarnya itu adalah ketika dia tidak melakukan apa-apa tapi dia bisa mendapatkan gaya hidup yang seperti dia inginkan gitu. Gitu gimana? Kira-kira. Oke, jadi tidak melakukan apa-apa di sini artinya seseorang ini hanya murni terdiam saja, kemudian datanglah itu rezeki sekonyong-konyong, ataukah dia memiliki usaha tapi tidak menjalankan, sudah dijalankan oleh orang lain. Jadi seperti apa secara teknis? Oh, Gambarannya. ya gambarannya seperti ini Kak. Income, kalau kita bicara finansial atau finansial ya, itu kita akan bahas dua konsep besar, yaitu soal pemasukan dan yang kedua adalah soal pengeluaran gitu. Nah, pemasukan dan pengeluaran orang yang kaya itu tentu pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran. Itu konsep paling dasar. Nah, akan tetapi untuk menjadi orang yang benar-benar kaya itu ada syaratnya bahwa pemasukan itu bisa dia peroleh ketika dia tidak melakukan apa-apa tapi bisa menghasilkan uang. Contohnya gini, tadi saya bagi menjadi dua, ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, pemasukan itu pun kita bagi jadi dua lagi, yaitu ada yang namanya active income sama passive income. Nah, kalau active income itu artinya kita aktif, kita bergerak, itu kita baru bisa dapat uang gitu. Tapi kalau passive income, kita tidak melakukan apapun, kita bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan pemasukan gitu, mendapatkan pemasukan. Nah, kekayaan yang sebenar-benarnya itu diperoleh dari passive income. Nah, itu konsepnya seperti itu. Nah, kemudian pengeluaran itu juga ada yang pengeluaran pasif, ada yang pengeluaran aktif. Lah gitu, pengeluaran jangan ini kabel sebentar. Iya. Ini kabelnya ini. Kakinya. Nah, pengeluaran itu juga yang ada yang aktif, ada yang pasif gitu. Lah kalau pengeluaran pasif itu artinya kita melakukan tindakan itu uang kita keluar. Tapi yang pasif lah ini yang paling menakutkan. Pasif itu kita nggak ngapa-ngapain tapi uang kita berkurang terus atau aset kita berkurang terus. Contohnya kalau kita beli kendaraan, kita beli mobil harganya 100 juta misalnya, mobil baru. Nah, itu termasuk pengeluaran pasif ya. Kenapa? Karena nilai mobil itu dari tahun ke tahun itu pasti akan turun. Nah, penurunan nilai ini yang kita namakan sebagai passive outcome, pasif atau pengeluaran yang pasif gitulah. Ini yang nggak kita sadari. Karena tidak menghasilkan ya. Ya, karena tidak ada pertambahan nilai gitu loh. Nah, itu namanya pasif, pengeluaran yang sifatnya pasif. Contohnya lagi ada inflasi. Lah, inflasi itu juga pengeluaran yang sifatnya pasif juga. Kemudian yang paling menakutkan adalah ketika kita hutang dalam bentuk kredit, dalam bentuk pinjaman, kemudian ada bunga. Nah, itu bunga-bunga itu yang membuat apa ya? Itu pasif, pengeluaran pasif ya. Seperti itu. Nah, itu kita bedakan dulu mana pengeluaran, mana pemasukan.
Nah, pemasukan itu kita bedakan jadi dua lagi, yaitu pemasukan aktif sama pemasukan pasif gitu. Nah, Oke, ya cukup jelas ya teman-teman di sini ya. Jadi ada pengeluaran, ada pemasukan, di mana orang kaya itu pemasukannya tuh lebih tinggi daripada pengeluarannya. Jadi berkebalikan dengan adanya istilah besar pasak daripada tiang. Jadi kita harus mengupayakan pendapatan kita itu lebih tinggi dari pengeluaran. Berarti sih harus ada upaya untuk mengoptimalkan kebutuhan, meminimalkan pengeluaran, atau mungkin lebih tepatnya apa ya, efektif efisien ya dalam melakukan pengeluaran ya, supaya tidak terjadi besar pasak daripada tiang. Nah, pertanyaan kedua nih, siapa sih seseorang itu yang harus kaya atau bisa kaya? Apakah semua orang itu bisa kaya ataukah hanya orang-orang tertentu saja? Apakah ini juga bisa dijawab dalam buku itu? oh iya. Silakan. Oke ya, oke sekali lagi ini pertanyaan bagus. Ini sebenarnya pertanyaan yang dikembangkan istri saya itu mengandung 5W1H gitu. Yang tadi itu apa? Kita bahas dulu apa. Apa itu kekayaan itu, apa sih literasi finansial itu. Nah kemudian kita lanjutkan dengan siapa yang harus kaya atau siapa yang berhak kaya. Lah jawabannya itu jelas, bahwa semua orang itu berhak untuk kaya. Karena apa? Karena memang manusia itu kan diberikan potensi dari Tuhan Yang Maha Esa, yang potensi itu bisa kita kembangkan dalam bentuk apapun. Nah, tergantung kita mau belajar, mau berlatih, mau menempa diri untuk mewujudkan keinginan kita apa enggak. Kemudian muncul pertanyaan, siapa sebenarnya yang dianggap sebagai orang yang kaya gitu. Nah di sini saya merujuk juga pendapat dari Tung Desemwaringin di bukunya Financial Revolution ini ya. Nah di sini Tung Desemwaringin itu merujuk pada Anthony Robbins ya. Anthony Robbins itu dikenal sebagai motivator nomor 1 di dunia. Nah beliau itu gurunya dari Tung Desemwaringin. Nah Anthony Robbins itu ada 6 orang ya, ada 6 orang yang kalau mau dibagi dari sudut pandang finansial. Nah, yang pertama itu ada orang yang ciri-cirinya adalah financial protection. Nah, kalau di sini financial protection itu diartikan bahwa suatu kondisi keuangan di mana kita mempunyai cukup uang untuk memenuhi pengeluaran bulanan minimum untuk 2 bulan sampai 24 bulan tanpa harus bekerja. Jadi tolak ukurnya Anthony Robbins itu ketika kita tidak bekerja, tidak melakukan apapun, itu kita bisa bertahan berapa lama gitu. Nah, kalau yang levelnya paling rendah itu dia hanya bisa bertahan antara 2 sampai 24 bulan gitu. Kemudian ada juga yang disebut sebagai financial security. Nah, jadi kalau financial security itu suatu kondisi keuangan di mana kita mempunyai investasi yang cukup banyak dan aman. Nah, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan kita tanpa harus bekerja lagi. Nah, jadi misalnya ada kebutuhan untuk mengansur rumah, biaya makan, listrik, gas, transportasi, asuransi, dan pajak itu sudah tidak menjadi sebuah kekhawatiran. Nah, kemudian ada financial vitality. Nah, di sini diartikan bahwa suatu kondisi keuangan di mana kita mempunyai investasi yang cukup banyak, yang relatif aman, dan hasilnya tidak hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan kita pada tingkat financial security, tapi bisa memenuhi kebutuhan tanpa kita perlu bekerja, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan hiburan, kemudian membeli baju 1 atau 2 lah, itu financial vitality. Nah, level yang ke-6 itu yang paling tinggi levelnya itu adalah absolute financial freedom. Nah, ini artinya adalah dia punya kebebasan atau kemerdekaan finansial. Nah, kemerdekaan finansial di sini diartikan bahwa
suatu kondisi keuangan di mana kita mencapai investasi cukup banyak yang relatif aman, dan karena itu kita yakin bahwa kita bisa melakukan secara nyata apapun yang kita inginkan, kapanpun kita inginkan, kemanapun kita inginkan, dengan siapapun yang kita inginkan, dan sebanyak dan selama yang kita inginkan dalam memenuhi gaya hidup kita. Nah, jadi tadi sudah jelas ya, kalau yang level paling tinggi itu kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak kerja, tapi kita bisa memenuhi gaya hidup kita seperti itu. Itu jadi siapa yang orang yang paling kaya ya orang yang memenuhi kriteria itu, dia nggak ngapa-ngapain tapi bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, itu. Oke, jadi ini sebenarnya kalau dilihat itu semacam bertingkat ya, jenis dari orang-orangnya. Itu bisa juga kita masukkan sebagai tahapan lah, gitu, tahapan atau level ya. Jadi awalnya kita baru bisa ini, kalau bahasa agamanya ada makomnya, ada derajatnya gitu. Ya gitu. Oke, terus. Oke, dari 6 tadi yang dibahas, kita masuk yang mana nih? Wah, ini bukan ini bukan konsumsi publik ya. Ya, ini bukan konsumsi publik. Atau belum masuk? Ya, kalau dikatakan bisa bertahan 2 sampai 24 bulan ya gimana ya? Ya nggak tahu juga. Ini terlalu vulgar, ini nggak apa-apa. Ini seninya podcast ya, podcast apa namanya, saya senangnya spontan gitu ya. Saya kayak gini spontan, alami santai gitu ya. Wah, santai. Lanjut ada ya sedikit mengulas yang ini tadi, berarti apa namanya, teman-teman juga bisa menambah pengetahuannya terkait dengan jenis-jenis orang kaya itu seperti apa. Mungkin teman-teman salah satu di antaranya masuk dalam ke-6 kriteria itu, silakan dianalisa sendiri. Nah, selanjutnya itu ada yang jalan. Oh iya. Apa? Selanjutnya itu untuk mendapatkan kekayaan yang disebut tadi dengan passive income, itu kita dapatkan dari mana? Itu yang mungkin jadi pertanyaan besar teman-teman juga ya. Oke, silakan dijawab. Oke ya, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan passive income itu dari mana, ya itu ada satu buku yang cocok, yaitu dari bukunya Robert T. Kiyosaki, yaitu Rich Dad and Poor Dad. Itu kapan-kapan kita bahas juga kalau kita bahas soal literasi keuangan. Itu konsep yang nggak bisa kita tinggalkan sebenarnya, dan itu masih relevan untuk saat ini. Dan itu sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Tung Desem Waringin ini gitu. Nah, pertanyaannya dari mana kita bisa mendapatkan uang kalau kita nggak melakukan apa-apa gitu. Ya itu tadi, kita menggunakan aset atau menggunakan investasi. Tapi sebelum saya membahas soal investasi, maka saya akan menunjukkan dulu diagram bagaimana caranya orang itu mendapatkan penghasilan gitu. Nah, kalau di sini, nah ini di halaman ke 100 itu di sini ada diagram gitu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di sini di kolom yang sebelah kiri itu ada kolom positif, negatif. Kemudian yang di kolom atas, tabel atas itu peluang besar dan peluang kecil gitu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan penghasilan yang dengan cara negatif dan peluangnya kecil, nah ini contohnya dengan cara mengemis gitu. Nah, mengemis itu untuk mendapatkan pemasukan untuk peluangnya kecil dan kesannya negatif gitu. Kemudian ada juga cara yang kedua untuk mendapatkan penghasilan yang besar itu. Nah, dan ini peluangnya besar akan tetapi negatif. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan merampok. Nah, merampok itu kita bisa langsung dapat uang banyak, penghasilan banyak, pemasukan banyak. Tapi di situ kesannya adalah negatif. Ada juga di sini peluangnya kecil tapi positif, tapi menghasilkan kesan positif seperti itu. Nah, contohnya kalau di sini dikatakan bahwa
Oh, yang positif tapi mendapatkan penghasilan yang besar, akan tetapi peluangnya kecil lah. Contohnya adalah mendapatkan undian. Undian itu bisa lotre, bisa undian berhadiah. Itu positif, kesannya positif, tapi peluangnya sangat kecil gitu untuk mendapatkan itu. Lah, yang peluangnya besar dan tidak menimbulkan kesan negatif, artinya kita bisa mempertahankannya secara positif. Nah, caranya adalah dengan berusaha. Nah, usaha itu adalah cara yang paling terhormat dan peluangnya yang paling besar gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan gini, usaha apa ya yang bisa kita lakukan apalagi di tengah pandemi seperti ini? Ya, itu pertanyaan yang sebenarnya bisa disesuaikan dengan eh, keadaan kita masing-masing gitu. Keadaan kita masing-masing. Akan tetapi di sini Tung Desemaringen itu memberikan saran pada kita bahwa usaha yang efektif untuk meningkatkan penghasilan itu paling enggak ada dua sarannya. Yang pertama adalah dengan tekun dan yang kedua adalah dengan membuat nilai tambah. Terus di sini muncul juga, dibahas juga sebenarnya, nek jadi pegawai apakah bisa kaya gitu. Tung Desemaringen itu awalnya juga pegawai bank gitu. Tapi dia menjadi seorang pegawai yang memiliki nilai tambah. Nah, nilai tambah itu bisa berupa mengubah kondisi internal orang atau mengubah kondisi eksternal orang seperti itu. Nah, kalau mengubah kondisi eksternal orang itu contohnya mempermudah proses orang lain. Jadi kalau kita sebagai seorang pegawai atau karyawan yang pengen mendapatkan penghasilan tambahan, ya kita harus memberikan nilai tambah. Lah, nilai tambah itu dalam wujud apa? Nah, yang pertama itu bisa mempermudah proses orang lain. Yang kedua bisa juga dengan mempercepat proses, atau yang ketiga membuat orang lain lebih senang. Lah, itu efektif seperti itu. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan yang tadi, untuk mencapai level di mana kita nggak ngapa-ngapain tapi tetap bisa mendapatkan penghasilan, ya kita mau nggak mau kita merujuk. Saya menggunakan konsep yang ditawarkan oleh Robert T. Kiyosaki itu, dan itu juga ada di buku Financial Revolution-nya Tung Desemaringen itu. Nah, di sini ada yang namanya cash flow quadrant. Nah, bahwa kuadran itu dibagi menjadi 4. Nah, ini istri saya harus saya kasih tahu ini. Nah, yang pertama itu ada ESBI ya singkatannya. E itu employee, kemudian S itu self-employed, B itu business, dan I itu investor gitu. Nah, employee itu menjadi pegawai atau karyawan. Nah, kalau self-employed itu kita sudah menjadi pengusaha, akan tetapi kita masih terlibat dalam usaha tersebut. Jadi misalnya kita jualan bakso. Nah, bakso itu bisa jalan ketika kita terlibat di sana. Nah, kalau kita misalnya kita masuk angin, kita sakit, ya otomatis warung bakso itu tutup. Nah, itu masuk ke dalam kuadran self-employed. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu bisnis. Nah, bisnis itu kita punya usaha, akan tetapi kita tidak perlu terlibat secara dominan di usaha itu. Kita sudah punya manajer, kita sudah punya CEO, kita sudah punya perangkat-perangkat organisasi untuk mengurus bisnis kita. Nah, itu dia sudah termasuk dalam bisnismen. Nah, tapi beda lagi dengan level investor. Nah, kalau di level investor itu dia nggak melakukan apa-apa, ongkang-ongkang kaki seperti ini, penghasilannya dia tambah terus seperti itu. Nah, sementara itu dulu. Nah, ini ada unek-unek dulu sampai sini. Iya, oke. Sedikit paham ya terkait dengan tadi yang disampaikan. Sebelumnya kita mau disclaimer dulu ke teman-teman semuanya bahwa acara ini tidak disponsori oleh apapun, ya kan, nggak disponsori apapun. Kita di sini hanya mengulas apa yang dibaca, apa yang kita pelajari supaya teman-teman juga tahu. Nah, untuk
orang-orang atau influencer yang telah banyak memberikan ilmunya secara gratis melalui media sosial, melalui podcastnya, itu juga banyak yang mereka malah justru ahli-ahli di bidang finansial. Dan rujukan yang dibaca suami saya ini dari Bapak Tung Desemaringin itu orang mana sih? Tahu nggak? Tapi Indonesia ya? Iya, Indonesia ya, cuman dia Indonesia. juga Awalnya kan apa namanya? Kalau nggak salah di Malang apa ya, orang Malang aslinya ya. Nah itu, orang Solo, mohon maaf, Solo. Ya ini kayaknya Solo karena beliau ini kan lulusan di UNS ya. Beliau ini lulusan UNS. Nah buku Financial Revolution ini awal mulanya itu ditulis oleh Tung Desemaringin sebabnya ketika dia berhadapan pada situasi di mana dia itu tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, dia waktu itu menjadi seorang kepala cabang bank swasta, bank terbesar di zaman itu. Kemudian menemui suatu keadaan di mana ayahnya itu sakit. Nah, dia kemudian diharuskan bahwa penyakit itu bisa sembuh ketika diobatkan ke Singapura, kalau nggak salah. Nah, di Singapura itu dia merasa tidak berdaya. Kenapa? Karena posisinya sebagai kepala cabang itu tidak ada apa-apanya ketika harus berhadapan pada penyakit yang membutuhkan perawatan di Singapura gitu. Jadi dia di situ tersadar, gaji saya sebagai kepala cabang gaji 1 bulan itu cuma bisa digunakan untuk hidup di Singapura dan merawat orang tuanya yang sakit di Singapura itu hanya bisa digunakan untuk 1 hari gitu. Nah itu di sana dia akhirnya memutar otak. Nah, apakah ada yang salah dengan hidup saya gitu? Dia sudah mencapai karir yang sangat tinggi di bank swasta itu. Nah kemudian dia berpikiran, dan ketika dia di Singapura pun dia tidak mendapatkan gaji penuh dari perusahaan yang dia ikuti, dari bank yang menjadi tempat dia bekerja, karena dia meninggalkan pekerjaannya, otomatis dia tidak mendapatkan penghasilan secara penuh. Nah kemudian dia berpikir, ternyata karir selama ini, ternyata prestasi selama ini itu tidak berlaku ketika dia tidak bekerja. Maka Pak Tung Desemaringin ini saya menduga dia mencapai kesimpulan di mana orang yang kaya, yang tanda kutip sebenar-benarnya kaya adalah orang yang tidak melakukan apapun tapi bisa mendapatkan atau bisa terus mendapatkan penghasilan. Nah seperti itu. Dia akhirnya sampai pada kesimpulan itu. Karena ketika di Singapura dia harus meninggalkan pekerjaannya. Ketika meninggalkan pekerjaan otomatis dia tidak digaji, tapi di situ pengeluaran jalan terus. Nah, akhirnya dia sampai pada kesimpulan itu. Nah, kemudian sampai ke pertanyaan yang apa tadi ya? Belum tanya. Oh iya. Oke, berarti lanjut dulu ya. Dan sebenarnya ada juga salah satu konsultan terkait finansial itu juga membahas detail terkait dengan kiat-kiat manajemen finansial dan juga terkait dengan investasi mungkin. Lebih itu juga ada, nanti kita bahas di lain kesempatan ya. Lanjut aja ke pertanyaan berikutnya terkait dengan kapan. Kapan dinyatakan kaya, atau kapan kita bisa kaya, atau kapan waktu yang tepat untuk menjadi kaya? Ya. Yang mungkin ada di buku ini yang dibahas. Oke. Saya izin pamit sebentar. Anak saya udah memberikan kode. Siapa tahu nanti bobok. Iya, nanti saya nyusul. Oke ya. Ini pertanyaan terakhir teman-teman yang masih online. Nanti kita akan akhiri setelah saya menjawab pertanyaan ini gitu. Terus bagaimana caranya kita bisa kaya tanpa dengan bekerja? Nah, di sini Pak Tung Desemaringin itu menjelaskan dengan
cara di mana satu menciptakan sebuah bisnis di mana bisnis itu eh, kita nggak terlibat 100% di bisnis itu. Nah, tapi untuk memulai sebuah bisnis kita nggak mungkin bisa langsung lepas tangan gitu. Jadi di awal-awal memulai sebuah bisnis itu kita pasti harus terlibat langsung dulu. Kenapa? Karena kalau kita nggak terlibat langsung, kita tidak bisa melakukan audit. Yang pertama audit mutu itu kita nggak bisa. Kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa mengawasi kinerja dari karyawan, apalagi mengawasi dari kualitas pencatatan keuangan. Nah, di situ nanti dikhawatirkan ada kebocoran-kebocoran seperti itu. Nah, mana tadi ya? Kemudian satu membuat bisnis, kemudian yang kedua adalah caranya dengan menjadi seorang investor gitu. Nah, investor itu adalah orang yang dia itu memiliki modal, kemudian menanamkan modal itu ke sebuah perusahaan atau sebuah usaha. Nah, kemudian usaha itu apabila berhasil dengan artian dia mendapatkan keuntungan, maka seorang investor itu akan mendapatkan bagi hasil seperti itu. Nah, investasi itu ada banyak macamnya. Nah, investasi yang pertama, kalau di buku Financial Revolution itu jenisnya ada yang namanya deposito atau tabungan berjangka ya. Nah, deposito itu sudah sangat familiar bagi kita karena ketika kita masuk ke bank itu juga sudah terpampang jelas bunga deposito berapa gitu. Kemudian yang kedua, investasi itu bisa diperoleh dari reksadana. Nah, reksadana itu kita harus melibatkan fund manager atau manajer investasi. Nah, sekarang sudah sangat mudah kalau kita mau membeli reksadana itu bisa lewat e-commerce, salah satunya di Tokopedia atau juga melalui aplikasi Bareksa atau Bibit itu. Nah, semuanya sudah resmi ya, itu tercatat. Kemudian ada juga ya investasi itu melalui saham. Nah, bedanya reksadana sama saham, kalau reksadana itu kita tidak memiliki sebuah perusahaan, tapi kalau saham kita membeli sebuah saham itu sama saja kita membeli sebuah perusahaan. Nah, kalau tokoh saham itu ada yang namanya siapa itu? Warren Buffett ya. Nah, di Warren Buffett itu dia tipsnya seperti ini. Kalau membeli saham itu ya belilah perusahaan ya, belilah bisnisnya. Nah, contoh yang paling enak, kita bisa membeli saham itu adalah saham di mana produknya itu kita gunakan. Nah, ini contohnya misalnya saya nasabah BCA, ya udah berarti kita belinya saham ya saham BCA. Kemudian kalau kita di rumah kebutuhan pokok kita banyak menggunakan produk-produk Unilever, ya udah kita beli saham Unilever gitu ya. Itu kemudian yang terakhir di sini ada properti. Nah, teman-teman, properti itu sifatnya juga investasi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kekayaan tanpa bekerja, itu salah satunya kita bisa berinvestasi dalam bentuk properti. Beli tanah, beli rumah, itu kita nggak perlu menjaga tanah itu 24 jam, tapi tanah itu tetap ada di situ. Nah, contohnya kalau properti tanah dan dibandingkan dengan mobil. Nah, kalau mobil itu kita butuh merawat mobil ya, tapi kalau tanah kan kita nggak perlu merawat gitu. Kita nggak perlu menjaga juga. Karena orang nggak bisa gotong atau mencuri tanah, itu kan secara logika kan nggak bisa. Walaupun di situ bisa juga ada celah-celah hukum di mana orang itu bisa mencuri tanah kita, tapi itu jarang terjadi kalau tanah yang kita punya, properti yang kita punya itu track recordnya jelas gitu. Nah, properti itu ya menjadi investasi yang paling nyata sih dan paling familiar kalau di kebudayaan kita. Nah,
Kan orang belum familiar dengan saham, belum familiar dengan reksadana, tapi sudah sangat familiar. Oh nek tuku lemah, saiki didol 5 tahun meneh kuwi mesti mundak. Lah itu yang namanya investasi. Lah kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita bisa mendapatkan pertambahan nilai. Lah itu di situ adalah investasi. Seperti itu. Itu ya. Itu podcast kita malam ini. Besok kalau ada waktu kita bahas lagi ya. Bahas lagi soal apapun itu. Kita nggak masalah. Nanti yang bisa kita bahas ini di belakang ini ada banyak buku ya. Ada banyak buku. Sampai di bawah ini masih ada. Nanti kita ambil salah satu buku. Kemudian kita bahas lagi. Nanti bahasnya seperti ini aja. Alami aja. Bahas sama istri sendiri. Ya hitung-hitung sambil membina keluarga. Oke gitu ya. Karena saya modelnya nggak bisa nyeramai istri, saya nggak berani gitu. Tapi kalau dia tanya dengan skenario seperti ini kan saya secara nggak langsung bisa ngajari dia. Loh, kewajiban saya sebagai seorang suami untuk membina keluarga kan tuntas di sini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Nanti bisa ditonton lagi hasil dari podcast kita pada malam hari ini di mana? Di profil Rahma Huda Putranto. Nanti di lini masa akan muncul. Itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.